Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Amanginang, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mengantar kita dalam setiap aktivitas kita pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 21. Saya akan bacakan buat kita. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah tentang pertobatan, di mana daerah Korazim, Betsaida itu adalah daerah di ujung Galilea, tempat fokus atau sentral pelayanan Yesus Kristus. Dalam pelayanan Yesus Kristus ada 3 yang Yesus Kristus yaitu yang lakukan. Yang pertama sekali mengajar, yang kedua menyembuhkan orang sakit, yang ketiga yaitu mujizat. Tentu ketika Yesus Kristus mengajar atau melakukan ketiga hal ini, banyak orang yang melihat. Ketika melakukan yang 3 ini, banyak orang yang takjub. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya melihat begitu saja, tetapi mereka tidak imani. Mereka tidak meninggalkan kelakuan mereka yang lama itu dan kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kasih Allah, kembali kepada kasih karunia itu. Karena itu, apa yang kita lakukan hari ini itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan itulah Tuhan katakan, celakalah hai Betsaida, celakalah hai Korazim. Karena apa mereka celaka? Karena mereka tidak mau mengimani atau mengikuti Kristus. Tetapi apa yang terjadi dengan daerah lain yang ada di dalam perjanjian lama Yesus Kristus singgung, yaitu Tirus, Sodom, Sidon. Daerah ini adalah daerah tempat penyembahan berhala dalam perjanjian lama. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru, mereka ini terbuka hatinya untuk menerima firman Tuhan dan meninggalkan semuanya penyembahan berhala dan meninggalkan semuanya sungut-sungut mereka. Mereka hidup di dalam kasih, hidup saling berbagi, share satu sama lain. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Saya adalah orang Kristen regenerasi. Karena opung saya Kristen, mama saya Kristen, saya juga Kristen. Tetapi dalam perjalanan iman saya, dalam tantangan kehidupan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memilih saya menjadi orang Kristen. Sama seperti ketika Allah memilih bangsa Israel menjadi saluran berkat-Nya, menjadi umat pilihannya, bukanlah bangsa yang besar, bukanlah bangsa yang mempunyai IQ yang tinggi, tetapi Allah memilih mereka supaya menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kecil itu menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang tidak berhikmat itu, yang tidak mempunyai pengertian atau pengetahuan, supaya menjadi bangsa yang berhikmat dan punya pengertian atau ilmu, pengetahuan. Kalau mau Amanginang mendengarkan khotbah saya di Partangiangan. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Apa yang menjadi kesukaan saya menjadi Kristen? Yang pertama sekali adalah ketika saya membaca Yohanes 17 ayat 1 sampai habis. Yesus saya mendoakan saya. Dia menguatkan saya, bahkan dia meminta kepada Bapa, jangan pernah engkau tinggalkan mereka. Berarti Allah kita itu yang selalu menyertai kita. Yang kedua, apa yang saya banggakan untuk menjadi seorang Kristen? Kristen itu bukan hanya agama, tapi iman. Karena itu banyak orang yang beragama tapi tidak beriman. Hal itulah yang disebut dengan buku ND kita Kristenal Alehutodong.
Kristen au alai pangalahoku kelakuanku tidak seperti pengikut Kristus. Karena itu pada hari penghakiman Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita. Masih di dunia ini kita, mari tinggalkan keakuanmu, tinggalkan semua dosa-dosamu. Mari datang kepada Tuhan, bulatkan tekadmu meninggalkan itu semua. Saya mengerti ketika kita melakukan dosa, kita mau belajar meninggalkannya, tapi dosa itu mengintai kita. Sama seperti orang yang belajar melepaskan rokok, dia sebenarnya ingin sekali tidak merokok, ingin sekali tidak kena narkoba, tetapi ada aja yang mengganggu dia. Tapi kalau di dalam tekad yang bulat kita mengatakan, saya mau lepaskan diri saya dari narkoba, Tuhan akan membantu. Kalau kita tekadkan dalam diri kita, saya mau lepaskan diri saya dari dosa, saya mau ikut daripada firman Tuhan, Tuhan akan tuntun kita seperti menuntun anak-anak di dalam hidup kita. Karena itu yakinkan dirimu, di hari ini Tuhan akan menuntun jalan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuntun kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, karena kami yakin Allah yang selalu menyertai kami. Biarlah hari ini kami serahkan kepada Allah. Biarlah hari ini menjadi kesukaan bagi kami dan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu. Amin.